Kita semua tahu bahwa negara Indonesia bermayoritas beragama Muslim, atau biasa dikenal dengan Islam. Lalu kenapa Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam saja? Ya, sebelum saya menjelaskannya, kita mengerti bahwa negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara demokrasi. Sebenarnya alasannya simpel, karena warga Indonesia sangat beragam budaya dan agamanya. Maka, jika hukum Islam diterapkan di Indonesia, hal tersebut akan melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Tetapi, hukum Islam tetap digunakan dalam sistem perhukuman di Indonesia, seperti perceraian, hibah, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri masih menggunakan hukum Islam sebagai penyelesaian masalah di dalam masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum Islam itu berperan penting bagi hukum di Indonesia. Makanya dalam pembahasan video kali ini akan menjelaskan secara sederhana tentang dasar hukum Islam bagi sistem hukum di Indonesia. Supaya kita lebih mengenal hukum Islam, mungkin kita harus mendengar sejarah hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Pada awalnya, hukum Islam di Indonesia diterapkan secara terbatas dan hanya berlaku bagi umat Islam saja. Namun seiring berkembangnya zaman, pengaruh Islam di Indonesia, hukum Islam terus diakui dan diterapkan secara luas di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional. Selain hukum adat dan hukum positif, pada tahun 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hukum Islam diakui sebagai sumber hukum nasional yang penting. Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan MUI, yang bertugas untuk memberi fatwa-fatwa hukum Islam. Selain itu, pada tahun 2001, pemerintah Indonesia juga membentuk Mahkamah Agung Islam Indonesia, yang bertugas untuk menangani kasus-kasus hukum Islam di Indonesia. Sejak masa Orde Baru, hukum Islam di Indonesia makin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hukum Islam di Indonesia. Hingga saat ini, hukum Islam masih menjadi bagian penting dari sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal perkawinan, perceraian, dan waris. Selain itu, hukum Islam juga diterapkan dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi syariah dan perbankan syariah. Ya, begitulah sejarah singkat dari hukum Islam di Indonesia. Kita simpulkan dari sejarah tersebut ialah saat ini kedudukan hukum Islam menjadi bagian penting dari sistem di Indonesia, bukan hanya hukum adat atau civil law saja. Maka sekarang akan masuk ke dalam materi hukum Islam. Dimulai dari pengertian hukum Islam. Sederhananya, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf, yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Ada 3 aspek utama dalam Islam, yaitu akidah, syariat Islam, dan akhlak. Dan saya akan jelasin satu persatu. Akidah, suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh setiap pemeluk agama Islam yang dikaitkan dengan rukun iman. Yang kedua, syariat Islam. Syariat Islam ini adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Secara etimologi, syariat bermakna sebagai seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan benda. Dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata kulu, berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Yang disebut dengan Isa adalah berarti baik. Sumber utama hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang berisi petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan hukum yang harus diakui oleh umat Islam.
Dan yang kedua adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi merupakan praktik-praktik dan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama hidupnya dan menjadi contoh bagi umat Islam. Dan yang terakhir adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum baru atau menginterpretasikan hukum yang ada. Adapun tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap. Selanjutnya adalah tentang eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional. Ada 3 hal hukum penting dalam Indonesia. Yang pertama, hukum Islam, dan yang kedua, hukum adat, dan yang terakhir ada hukum barat atau biasa dikenal dengan civil law. Ini yang akan menjadi sumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 29 dan pasal 28i. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa agama-agama yang diakui di Indonesia, termasuk Islam, memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, serta memiliki hak untuk mendirikan lembaga-lembaga keagamaan. Mungkin dalam video kali ini sekian penjelasannya tentang hukum Islam. Mungkin terkesan singkat, cuman jika bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.